Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sehat semuanya, semoga dimanapun berada. Kali ini saya Omah Belut Kang Wardi akan membagikan sedikit ilmu tentang bagaimana cara pembuatan media untuk budidaya belut. Dan pada kali ini saya akan memperagakan atau mempraktekkan secara langsung seperti apa proses pembuatan media tersebut dan apa saja komposisi yang akan kita butuhkan dan seperti apa cara prosesnya dan berapa banyak persentasenya dari bahan-bahan yang kita butuhkan nanti. Untuk itu mari simak terus di tayangan kami berikut ini, monggo. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa komposisi bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan media guna untuk budidaya belut. Nah, di sini yang nampak di depan kita adalah lumpur sawah. Namun pada saat ini saya menggunakannya melalui atau menggunakan dengan tanah pekarangan. Apakah bisa tanah pekarangan kita jadikan lumpur? Bisa saja. Namun kita olah terlebih dahulu. Ini namanya bahan mentah. Nah, bahan mentah ini semuanya harus menunggu proses agak lebih lama ketimbang bahan matang, yaitu lumpur yang langsung dari sawah yang sudah menjadi lumpur. Tanah sawah atau tanah pengarangan ini bisa kita gunakan untuk budidaya belut. Namun yang terpenting tidak mengandung batu, kerikil atau pasir. Nah, di sini. Fungsi daripada tanah atau lumpur ini ialah fungsi untuk tempat perlindungan si belut atau kandangnya belut. Kemudian ada damen atau jerami padi atau pohon padi, batang padi. Untuk persentasenya, berapa persentasenya kah? Nah, untuk lumpur kita menggunakannya dengan takaran atau ukurannya persentase yaitu 50% lumpurnya. Dan ini adalah jerami padi. Ini jerami padinya. Berapa banyak jerami padi? Jerami padi yaitu 10% saja. Oke, nah setelah itu apalagi yang akan kita tambahkan, kita simak kelanjutannya nanti. Jerami padi ini perlu kita cacah atau kita potong-potong, tujuannya untuk mempermudah pengadukan atau pencampuran nanti. Berapa panjang untuk pemotongan ini bebas, yang penting tidak terlalu menyulitkan kita pada saat pasca pengadukan nanti. Dan alhamdulillah untuk masyarakat luas ini sudah banyak juga sekarang yang peminat untuk budidaya belut. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan alhamdulillah ini ada mbaknya atau teteh. Ini dari mana teteh? Dari Bogor. Alhamdulillah, subhanallah, dari Bogor jauh-jauh ke Jogja hanya ingin tahu hal yang sepele. Banyak mengatakan budidaya belut itu hal sepele, namun banyak juga, walaupun itu sepele, banyak juga yang ingin atau penasaran gimana caranya budidaya belut. Semoga budidaya belut ini bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan untuk kita semua. Setelah dami atau jerami padi kita siapkan, fungsi daripada jerami padi ini adalah untuk menggemburkan media agar tidak mudah mengeras, nah begitu, dan tidak cepat mengering. Nah, setelah itu kita siapkan yaitu gedebok atau batang pisang. Nah, fungsi dari
batang pisang ini adalah berfungsi untuk menetralkan suhu agar di media tetap lembab dan dingin, karena identiknya si belut dominan hidup di tempat yang lembab begitu. Untuk batang pisang atau gedebok pisang ini memang wajib kita kita cacah. Itu fungsinya juga untuk mempercepat pembusukan serta mempermudah pengadukan. Apabila utuh dengan bentuk gelondongan itu akan mempersulit dan akan membuat durasi akan lebih lama pasca pembusukannya nanti. Dan ini teman kami sedang mencacah atau memotong-motong gedebok. Berapa banyak gedebok? Yaitu 15% saja. Ini adalah belut-belut supernya yang kita hasilkan dari lumpur. Ini kayaknya. Iya. Gak semua orang berani. Nah, ini salah satu, hampir sama dengan tangan. Seberapa besar tangan? Ini berapa jari? Ini berapa beratnya, Kak? Ya, ini setengah kiloan ada. Waduh. Ini ada ibunya juga. Saat ini ibunya mau buat apa, Ibu? Mau buat keripik belut. Keripik belut. Nah, dengan ukuran berapa size-nya? Ukuran sarimih, yaitu panjang 15 sampai 20 cm. Nanti bagaimana cara pembuatan keripiknya. Dan inilah keistimewaan si belut. Istimewa si belut. Ini sampai saat ini tidak ada pesanan pasar. Berapapun ukurannya masuk begitu. Mau ukuran kecil bisa untuk konsumsi, dan yang besar pun bisa untuk konsumsi. Yang kecil untuk apa? Yang kecil untuk keripik belut, dan yang besar untuk sambal belut atau kuliner resto begitu. Mari kita kembali lagi ke emasnya sedang melakukan proses pembuatan fermentasi untuk media budidaya belut. Wah, ini mbaknya masih semangat. 45. Nah, gimana proses pencacahan gedebok-gedebok ini? Di sini juga saya memiliki kawan juga yang tidak asing lagi. Ini namanya Mas Nopi. Mas Nopi saat ini dia sedang membuat atau melakukan proses pembuatan pagar fungsi untuk penguat kolam-kolam terpal yang ada di sini. Kenapa kami menggunakan kolam terpal? Karena biaya untuk permodalan ini jauh lebih ringan ketimbang kita harus menggunakan beton.
dan prosesnya pun akan cepat. Satu hari Mas Nopi bisa mengerjakan lebih dari 5 kolam gedebok ya. Itu kalau pengen lebih enteng, itu posisinya bukan golok, itu bukan posisi begini. Nah, posisinya bukan begini, tapi posisi begini. Oh, miring. Itu. Jadi gini. Oh. Coba. Itu akan lebih mudah. Iya kan? Lebih enteng kan? Berarti kalau gitu masih kurang miring itu. Gini ya. Untuk gedebok sudah selesai kita siapkan di sini, yaitu 15%. Selanjutnya kita masukkan kohe atau kotoran hewan. Hewan apa yang baik? Hewan yang terbaik adalah sapi atau kotoran sapi. Kenapa? Untuk sapi itu bisa menghasilkan cacing yang lebih banyak. Kenapa fermentasi dari terurainya fermentasi dari kotoran sapi harus ada cacing dan harus banyak cacingnya? Fungsi daripada cacing ini nantinya akan menjadi unsur pakan si belut dan menjadi makanan pokoknya si belut. Nah, kemudian berapa banyak untuk kohe sapi ini? Untuk kohe sapi sama dengan gedebok, yaitu 15%. Nah, kenapa tidak boleh kambing? Kalau kambing saya tidak mengatakan tidak boleh, namun kurang baik atau kurang bagus. Karena untuk dari kohe kambing hasilnya jauh lebih banyak daripada sapi untuk menghasilkan cacing. Itu satu. Yang kedua, untuk pembusukannya pun akan lebih lama kalau kita menggunakan kohe kambing. Untuk kohe kambing 1 bulan pun atau 2 bulan pun masih berbentuk kerikil atau masih bulat. Kemudian nanti teman kita akan memasukkannya kohe-kohe ini ke dalam campuran fermentasi media yang akan kita buat nanti. Nah, ini kita lihat teman kita sedang melakukan pencampuran atau penambahan komposisi, yaitu kohe sapi. Dan yang di sana itu adalah stok bahan kami. Sambil mengisi kohe sapi, baiknya supaya tidak menunggu waktu sambil kita melakukan perendaman. Nah, kita pengisian air. Fungsinya daripada untuk air ini nantinya akan membuat encer media dan akan mempermudah pasca pengatukan nanti. Nah, setelah kohe kita campurkan ke media ini, maka langkah selanjutnya kita tunggu air ini sampai banyak atau penuh. Begitu. Nah, karena ini airnya terlalu kecil, lambat untuk kita menunggu waktu, maka nanti saya akan minta tolong Masnya untuk tambah durasi air ya Mas. Volumenya ditambahkan, diperbesar. Kita ambil dari kolam. Untuk contoh bahan yang kita gunakan atau bahan sebelumnya atau sebelum fermentasi ini terurai, paling tidak ketinggian lumpur ini berada di angka ke 40 cm. Nah, ini 40 cm. Berada di angka ke 40 cm. Kenapa harus angka 40 cm? Nanti seiringnya waktu berjalan, terurainya nanti akan mengalami penyusutan. Dan penyusutan ini biasanya akan hilang 10 cm dan akan tersisa itu
menjadi 30 cm, dan 30 cm sudah tempat atau media belut. Nah, alhamdulillah ini air sudah ditambah. Ini akan lebih cepat nantinya. Nah, ini sudah mulai terendam, kemudian sama emasnya diaduk. Aduk sampai bawahnya, Mas. Tapi hati-hati agar terpalnya tidak ikut pecah. Nah, sambil menunggu perendaman kita aduk rata. Nah, karena kembali ke tadi, kita harus mengetahui dulu dari beberapa fungsi dari bahan-bahan yang kita gunakan. Untuk lumpur fungsinya adalah untuk tempat tinggal si belut atau kandangnya belut. Dan untuk kedebok berfungsi untuk menetralkan suhu agar di media tetap lembab. Dan untuk damen atau jerami padi berfungsi untuk membuat gembur media atau tidak mengeras seperti itu. Dan untuk kohe atau kotoran sapi ini berfungsi untuk menghasilkan unsur pakan dari pembusukan yang terjadi terurainya pembusukan kohe akan menghasilkan jentik cacing. Nah, cacing-cacing inilah yang akan menjadi makanannya belut. Nah, itu kalau yang ada yang agak sulit gitu, baiknya dipisahkan damennya. Nah, jadi nanti semua merata. Oke, nah sampai berapa lama dan ketinggian air ini? Ketinggian air 10 cm saja minimal. Untuk ngukurnya bagaimana? Ini kan ketinggian, itu hampir sama dengan semua medianya. Cara mengukurannya tadi sebelumnya kita ukur dulu, semuanya udah ada di angka 40. Nah, kemudian setelah ini selesai kita ukur kembali ketinggian air. Ada nggak sampai dari bawah itu 50. Berarti kalau 50 berarti air kan sudah ada 10 cm. Iya kan? Tadinya kan 40 cm. Kita tambah air jadi 50. Berarti kan itu air sudah ada di 10 cm. Itu minimal. Nah, begitu. Nah, ini bentar lagi akan mendekati ke angka 50 cm. Berarti air sudah 10 cm. Nah, setelah ini biarkan saja selama 1 minggu. Nah, biarkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu nanti gedebok ini akan turun, damen akan turun, kemudian yang tersisa air di atas. Nah, setelah 1 minggu air ini kita buang atau kita kuras. Setelah air dikuras, baru kita lakukan pengadukan lagi. Nah, setelah pengadukan barulah kita kembali ke membiarkan lagi fermentasi itu berjalan selama 1 bulan. Jadi artinya setelah ini biarkan seminggu. Setelah seminggu air kita buang, kemudian kita aduk lagi. Setelah diaduk biarkan selama 1 bulan. Begitu.
Inilah cara pembuatan fermentasi untuk media budidaya belut. Nah, ini kita kembali ke ibunya. Ini ibunya sedang membuat keripik belut. Nah, sudah ada yang jadi? Belum ada yang jadi. Nanti kalau sudah ada yang jadi, kita cicipin. Setelah 1 minggu kemudian, nah seperti inilah nampak. Nah, kemudian air ini akan kita kuras sesuai arahan saya tadi. Setelah kita rendam selama 1 minggu, nah inilah hasilnya setelah 1 minggu. Air ini kita buang mas, airnya mas. Buang sampai kering, sampai terlihat atau nampak permukaan lumpur. Nah, ini masnya masih ini udah mulai surut. Nah, ini nampak lumpurnya sudah mulai nampak. Nah, sudah mau habis. Nah, setelah ini, nah sudah habis mas, sudah cukup. Sekarang lakukan pengadukan. Kita aduk sampai rata. Udah sini. Nah, ini udah rata. Nah, udah cukup, udah rata semua. Mana yang udah sebulan ya? Belasan sudah umur sebulan. Itu aja noh, sayurannya diangkut, taruh di ember. Ini kalau sampai segininya kayaknya paling lengkap. Biasa kan dipotong-potong ya, biar tahu penasaran. Iya. Ini apa namanya? Ambil itu apa? Eceng gondok. 6 biji apa 8 biji nggak apa-apa. Nah, sekarang penebaran mas bro, ambil setelah 1 bulan biasanya pohonnya akan lebih banyak. Oh, di sini nih. Di sini. Sini. Saya dari sana. Saya ambil gambarnya dari sana. Wah, ini akan jadi arsip ini. Jangan tebar dulu. Udah ini sini nih, Mas Ope. Di sini aja, Mas. Tadi di sana bilangnya tunggu seminggu, tapi di sini bilangnya tadi tunggu sebulan. Di sana seminggu itu kan waktu pas apa? Enggak, buat tanaman tunggu 1 minggu. Iya. Nah, di sini setelah 1 bulan. Tadi katanya bilang gitu. Di yang 1 minggu itu perendaman. Enggak, yang tanaman enceng. Oh iya, saya salah ngomong itu. Iya. Iya, siap. Nah, ini tanaman sudah kita kurangi. Kemudian kita melakukan penebaran. Coba penebarannya, Mas.
Baik, demikianlah sedikit edukasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang masih kurang jelas atau ada beberapa hal pemaparan saya yang tidak cocok atau salah untuk memberikan penjelasan, monggo silakan untuk sedikit berbagi atau memberikan sarannya atau kritikannya. Mungkin demikian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat semuanya untuk kita semua. Ya, pun ngoten mawon matur nuwun. Nah, ini hasil dari pasca panen. Ini masih berancoh, ada yang besar, ada yang kecil. Nanti setelah panen tujuannya adalah melakukan penyortilan.